Assalamualaikum, Sampurasun, Tampes. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa. Kali ini Melisa akan membahas nih teman-teman terkait pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker atau seorang farmasis. Tentu bagi kita nih ya, calon apoteker gitu kan, ini tuh hal yang harus dimiliki, pengetahuan yang harus kita pahami. Kenapa? Karena tentu nanti ke depannya kita bakal terjun gitu ya di bidang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi Melisa di sini akan ngebahas nih teman-teman terkait pengadaan, perencanaan dan juga penyimpanan obat di apotek. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, cek kanan, kiri, depan, belakang Anda dan kita mulai. Oke, baik teman-teman. Saatnya kita mengulas terkait perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan obat di apotek. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Jadi, perencanaan itu merupakan suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga dari sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran yang tujuannya untuk menghindari kekosongan obat. Jadi harapannya memang apotek itu mengadakan suatu perencanaan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Nah, selain itu, berdasarkan Kemenkes RI nomor 1027, perencanaan itu bisa berdasarkan kepada pola penyakit, kemampuan dan daya beli masyarakat, serta budaya masyarakat di sekitar. Jadi artinya memang sangat dipengaruhi dengan kondisi populasi yang ada di daerah tersebut. Gitu. Akan berbeda misalnya ketika di daerah A, kebutuhannya akan berbeda di wilayah yang B gitu. Jadi butuh perencanaan seperti itu. Selanjutnya, ini ada tahapan perencanaan obat. Ada 5 tahap. Yang pertama itu pemilihan obat. Nah, pemilihan obat ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada daftar obat wajib apotek atau DOA, kemudian daftar obat pelayanan kesehatan dasar, dan ada juga daftar alat kesehatan oleh Kemenkes. Nah, setelah kita melakukan pemilihan obat, maka kita melakukan kompilasi pemakaian obat, di mana di sini kita akan memperoleh informasi pemakaian tiap jenis obat secara periodik. Misalnya per 3 bulan sekali, atau misalnya dalam 1 tahun sekali, gitu kan, kita mendapatkan, oh ternyata obat ini banyak digunakan gitu oleh masyarakat, banyak dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan kompilasi pemakaian obat, ada yang namanya perhitungan kebutuhan obat. Nah, untuk perhitungan kebutuhan obat ini kita bisa menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode konsumsi. Artinya, metode konsumsi ini itu berdasarkan konsumsi obat pada tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan data di tahun sebelumnya. Kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu CT, di mana CT itu merupakan kebutuhan per periode waktu, sama dengan CA dikali T tambah SS dikurangi sisa stok. CA itu merupakan kebutuhan rata-rata per bulan, kalau T itu berarti lama kebutuhannya, kalau SS itu safety stock, seperti itu. Nah, ada beberapa keunggulan dan juga kekurangan dari metode konsumsi ini. Kalau keunggulannya, metode konsumsi ini lebih simpel dan juga mungkin mudah dilakukan gitu ya, mudah dilakukan dan datanya itu akurat karena memang kita menggunakan data yang ada di apotek seperti itu. Kemudian tidak membutuhkan data penyakit dan standar terapi, sehingga memang metode ini lebih cenderung simpel karena kita hanya menggunakan data kebutuhan saja gitu ya, kebutuhan konsumsi obat per tahunnya. Akan tetapi kekurangannya itu memakan waktu lebih banyak. Mengapa? Karena memang kita perlu mendatakan dalam 1 tahun yang lalu itu apa saja yang dibutuhkan gitu. Dan yang terakhir itu aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Jadi kita tidak tahu nih obatnya itu pemakaiannya itu bagaimana gitu kan, aspek medisnya apakah memang sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat gitu ya, penyakit yang ada di wilayah tersebut atau bagaimana, itu kita tidak bisa memprediksinya seperti itu. Nah, contoh dari perhitungannya, semisal nih di apotek itu membutuhkan amoksisilin.
yaitu sebanyak 5.000 dengan pembelian setiap 2 minggu sekali. Lead time-nya diperlukan sekitar 3 hari, sedangkan sisa stok di apotek tersebut hanya ada 200 obat. Maka kita harus tahu nih anggarannya yang harus dikeluarkan oleh apotek tersebut jika misal amoksisilin itu harganya 9.000 per satuan. Nah, contohnya ini di sini ada ya, rumusnya kan seperti biasa, tetapi kita harus mencari terlebih dahulu nih nilai SS-nya, yaitu dengan menggunakan rumus lead time dikurangi per jumlah hari per bulan dikali CA. Dimasukkan ke dalam rumusnya, kemudian setelah itu ketika kita sudah mencari SS dan sudah mendapatkan nilai SS, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Maka didapatkan nih hasil anggaran yang harus dikeluarkan itu sebesar 25.200.000 dengan ketentuan itu kalau misalnya harga amoksisilinnya 9.000 per satuan kan. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya metode epidemiologi, di mana metode ini tuh kita melihat pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, khususnya di masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu ya, di daerah apotek kita yang ada di situ gitu. Nah, tahapan-tahapannya itu meliputi misalnya menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Jadi kita harus punya target gitu ketika kita membangun suatu apotek, kita tuh harus tahu jumlah penduduknya itu ada berapa, sekian banyak penduduknya, kemudian apa ya, misalnya banyaknya itu perempuan kah atau laki-laki kah, gendernya seperti apa, terus kemudian populasi dari usianya gitu kan, karakteristik dari masyarakatnya, apakah banyak yang berusia produktif atau misalnya yang non produktif dan lain sebagainya. Kemudian kita selanjutnya itu menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit. Jadi kita itu melakukan pendataan seperti itu. Selanjutnya itu menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat, serta penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Jadi memang setelah kita punya data, berarti kan kita bisa menyediakan standar pengobatan ya di apotek itu, seperti itu. Nah, ada beberapa keunggulan atau kekurangan dari metode epidemiologi. Yang pertama itu keunggulan. Kalau keunggulannya di sini bisa gitu memprediksi secara akurat gitu kebutuhan dari obat yang dibutuhkan di apa ya, di suatu populasi tersebut. Misalnya di wilayah tersebut itu banyak masyarakat yang penyakitnya itu penyakit kronis. Berarti kan kita bisa memprediksi obat-obatan penyakit kronis yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Contohnya obat hipertensi atau obat kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Jadi kita kan punya data nih, oh ternyata banyak masyarakat yang mengalami penyakit kronis, maka kita akan membantu masyarakat untuk memperbaiki pola penggunaan obatnya gitu, bagaimana cara penggunaan yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya, nah karena kita melakukan pendataan dari pola penyakit masyarakat, maka ada beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan skill dari seorang tenaga medisnya atau seorang apoteker penanggung jawabnya untuk menganalisis menggunakan metode ini. Kemudian bisa saja data penyakitnya itu susah untuk diperoleh. Mengapa? Karena kita kan tidak hanya menggunakan data yang ada di apotek ya, tetapi juga kita membutuhkan data dari eksternal. Contohnya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer gitu ya, primer, yaitu dari puskesmas. Bisa saja puskesmas tersebut tidak memiliki data yang lengkap, atau misalnya ada beberapa hal perizinan yang dibutuhkan ketika kita meminta data penyakit tersebut kan. Jadi itu memang agak tidak sesimpel metode konsumsi. Kemudian perlu pencatatan dan pelaporan yang baik, karena kita kan melihat dari aspek yang lain ya, tidak hanya kebutuhan tetapi juga dari pola penyakitnya seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini contohnya di Rumah Sakit Murjani gitu kan. Bisa dilihat oleh teman-teman, ini cukup lengkap juga ya, sudah tersusun juga. Jadi artinya di sini memang dilihat gitu kan,
per penyakitnya gitu, tidak hanya dari sesuai kebutuhan obat saja atau konsumsi obatnya saja, tetapi berdasarkan dari penyakitnya juga, pola penyakitnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode kombinasi, yaitu metode yang mengkombinasikan ya kurang lebih antara metode konsumsi dengan metode epidemiologi, yang artinya memang di sini kita memiliki data konsumsi yang jelas, kita punya memiliki itu, tapi dilihat ternyata kasusnya itu cenderung fluktuatif gitu ya, bisa naik atau turun gitu tergantung periodiknya. Misalnya 3 bulan sekali itu yang naik itu kasus hipertensi, tapi tiba-tiba nanti di 3 bulan berikutnya hipertensinya turun gitu kan kasusnya. Jadi ini sangat fluktuatif dan kita bisa menggunakan metode kombinasi ini untuk menghitung atau memprediksi kebutuhan obat di apotek kita. Ini rumusnya, kurang lebih rumusnya merupakan gabungan ya, kombinasi dari epidemiologi dan konsumsi, yaitu rumusnya seperti ini, C kombinasi sama dengan CA tambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Yang keterangannya sebagai berikut nih teman-teman, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada metode just in time, artinya obatnya itu dibutuhkan tapi jumlahnya terbatas. Atau misalnya obat yang jarang diresepkan, atau misalnya obatnya memiliki waktu kadaluarsa itu pendek gitu kan, masa simpannya itu pendek. Nah, contoh-contoh obatnya itu misalnya jumlahnya terbatas kan ada narkotika ya, psikotropika, ini obat-obat yang bisa dibilang sangat terbatas gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kan kita udah tahu nih cara perhitungan kebutuhan obatnya seperti itu. Maka kita melakukan proyeksi kebutuhan obat. Nah, proyeksi kebutuhan obat itu seperti berikut, yaitu menetapkan perkiraan stok akhir periode yang akan datang. Jadi kita memprediksi nih kira-kira stok akhir periode yang akan datang itu seperti apa, dengan cara seperti apa, dengan cara mengalihkan waktu tunggu dengan estimasi pemakaian rata-rata per bulan ditambah stok pengaman. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini ya, perkiraan kebutuhan pengadaan obat periode tahun yang akan datang, teman-teman. Oke, itu terkait proyeksi kebutuhan obat. Selanjutnya itu penyesuaian rencana pengobatan atau apa ya, penyesuaian rencana pengadaan obat, mohon maaf. Nah, di sini ada beberapa analisis yang dilakukan, yaitu bisa menggunakan analisis ABC, yaitu analisis ini mengelompokkan menjadi 3 kelompok ya, yaitu kelompok A, kelompok B, dan C, di mana A itu merupakan 10-20% dari total item dan mempresentasikan 60-70% dari total nilai. Sedangkan B ini kelompok yang berjumlah 20% dari total item dan mempresentasikan 20% dari total nilai. Sedangkan kelompok C biasanya berjumlah 60-70% dari total item dan mempresentasikan 10-20% total nilai. Selanjutnya ada analisis PEN. Ini analisis yang lain yang bisa digunakan, yaitu mengkategorikan atau mengkelompokkan obat berdasarkan dampak dari setiap obat pada kesehatan gitu ya, atau misalnya kita memprioritaskan obat ke dalam 3 kelompok, yaitu V, E, dan N. V itu adalah kelompok vital, di mana kelompok vital ini merupakan obat-obat emergensi gitu ya, bisa dibilang obat yang mengatasi penyakit-penyakit dengan kematian terbesar gitu kan. Contohnya obat adrenalin atau misalnya obat insulin, kemudian obat-obatan jantung. Selanjutnya ada kelompok esensial, yaitu kelompok yang apa ya, pada penyakitnya itu obat-obat yang bekerja pada penyakit yang memang bersifat kausal gitu, artinya mekanisme kerja penyebab penyakit, yaitu contohnya antibiotik, kan misalnya kausal itu infeksi nih, maka penyebabnya itu oleh bakteri, maka membutuhkan obatnya itu adalah antibiotik, contoh obatnya itu. Atau misalnya obat-obatan gastrointestinal gitu ya, obat-obatan yang apa ya, mengatasi permasalahan di lambung kayak gitu. Selanjutnya kelompok non esensial, yaitu kelompok yang penunjang atau kerjanya itu ringan, yang biasanya memang untuk mengatasi keluhan-keluhan ringan pada masyarakat atau pasien. Contohnya obat-obatan suplemen atau misalnya vitamin seperti itu. Nah, next kita pengadaan obat di apotek. Apa sih pengadaan itu? Jadi pengadaan itu merupakan
realisasi perencanaan yang telah dirancang dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan informasi dengan harga yang layak dan mutu yang baik, serta pengiriman yang baik. Jadi setelah kita mengadakan suatu perencanaan, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan gitu ya, pengadaan obat gitu. Nah, siklus pengadaan obat ini berdasarkan pada jumlah obat yang diperoleh, harga yang harus dibayarkan, serta kualitas dan obat-obatan yang akan diterima, seperti itu. Kemudian macam-macam pembayaran, nah ini bisa dilakukan oleh apotek kepada pedagang besar, itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah koniasi. Koniasi itu apa? Merupakan bentuk kerjasama antara apotek dan perusahaan atau pedagang besar farmasi gitu, dengan cara seperti apa? Jadi nanti distributor atau PBF itu akan menitipkan barang atau produknya gitu. Semisal yang biasanya dilakukan konsinyasi itu merupakan obat-obatan, contohnya vitamin atau suplemen gitu ya. Ini merupakan misal produk baru dari PBF ABC, dititipkan ke suatu apotek X gitu kan. Nah, nanti apotek itu akan memasarkan gitu ya, dititipkan barangnya itu, nanti membayarkan sejumlah barang yang terjual. Misalnya yang terjual ada 200, maka yang dibayarkan 200, seperti itu. Kemudian ada COD atau cash on delivery. Sepertinya untuk pembayaran ini tampak tidak asing ya buat kita, yaitu metode pembayaran tunai gitu kan, secara langsung ketika memang barangnya sudah ada gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kredit, yaitu pengadaan barang yang dilakukan dengan membayar pada jangka waktu yang ditentukan. Jadi memang ketika akan memesan itu bisa lakukan kredit gitu kan, asal ada perjanjian kapan harus bayarnya gitu seorang apotek itu kepada PBF. Itu untuk macam-macam pembayaran. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih terkait pengadaan obat di apotek, kita masuk ke penyimpanan obat di apotek. Bagaimana sih penyimpanan obat di apotek? Nah, jadi sebelum itu kita perlu tahu nih penyimpanan obat itu apa? Yaitu penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk mengatur obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia itu. Jadi intinya kita tuh mengapa perlu memperhatikan penyimpanan obat di apotek, agar si obat kita tuh stabil dalam penyimpanannya. Ketika obat stabil, maka kita bisa menjamin obat tersebut aman dan juga menjamin mutu dari obat tersebut. Nah, penyimpanan obat ini harus melibatkan beberapa aspek ya, beberapa hal. Itu kita harus memastikan bentuk dan jenis sediaan obat. Tentu akan berbeda ya obat tablet dengan obat supositoria gitu kan, cara penyimpanannya. Pasti tidak mungkin kan obat supositoria itu kita simpan di lemari biasa gitu ya, di lemari dengan suhu ruangan meleleh kan kalau begitu. Maka kita perlu menaruhnya misalnya di lemari dingin atau seperti di suhu sekian derajat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perlu juga memperhatikan obatnya ini mudah terbakar, mudah meledak atau tidak gitu kan. Tentu kalau misalnya mudah meledak atau membakar, kita tidak bisa menyimpannya di suhu yang ekstrim gitu ya, di suhu yang panas gitu. Perlu di suhu yang seperti apa, kemudian tempatnya seperti apa, nanti kita jelaskan di berikutnya. Kemudian stabilitas, selanjutnya narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus. Nah, ini juga nanti akan diperlihatkan gitu ya lemarinya seperti apa. Kemudian penyimpanan obat itu secara FIFO atau first in first out, adalah obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal, maka dari itu obat lama harus diletakkan dan disusun paling depan, sedangkan obat baru itu ada di belakang. Nah, maksudnya di sini adalah kita itu menghabiskan terlebih dahulu stok obat-obatan yang masuk di awal seperti itu. Kemudian FIFO, first expire, first out gitu. First expire, first out artinya obat-obatan yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan terlebih dahulu. Bisa saja obat-obatan yang datang lebih dulu itu memiliki waktu kadaluarsa lebih lama dibandingkan obat yang lama gitu. Bagaimana sih? Jadi maksudnya obat-obatannya bisa aja lebih awal gitu kan, walaupun misalnya kadaluarsanya juga lebih awal, kayak gitu kan bisa aja seperti itu. Jadi selain FIFO juga bisa menggunakan FIFO kayak gitu. Kemudian penyimpanan obat di apotek selanjutnya adalah
ini juga perlu diperhatikan penyimpanan resep. Jadi ketika ada resep asli itu harus dikumpulkan per bulan berdasarkan tanggalnya, berdasarkan juga waktunya dan juga nomor urut ya. Nomor urutnya itu harus berdasarkan harus apa sistematis kayak gitu. Kemudian resep yang mengandung narkotika harus dipisah dari resep lain. Selanjutnya juga kalau misalnya kita udah menyimpan resepnya itu selama 3 tahun, maka dilakukan pemusnahan atau misalnya dibakar gitu kan resep-resepnya. Selanjutnya penyimpanan vaksin. Nah, penyimpanan vaksin ini disimpan pada suhu sesuai dengan vaksinnya. Kalau misalnya vaksin biasa, artinya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kalau misalnya vaksinnya itu sensitif, contohnya seperti vaksin corona ya, ada yang dari Pfizer itu kan suhunya harus di minus 75 derajat ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Sensitif gitu kan, harus disimpan di suhu misalnya minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius, pokoknya sesuai dengan instruksi dari PBF-nya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Nah, ini ada beberapa suhu-suhu yang apa ya diperuntukkan untuk beberapa obat gitu kan. Jadi dilihat lagi nih di labelnya ketika misalnya kita melakukan pemesanan, tentu di situ diperlihatkan gitu kan daftar obatnya, nama obatnya, kemudian stabilitasnya dan bagaimana cara penyimpanannya. Di sini ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada suhu kamar. Artinya memang obat-obatan yang bisa disimpan pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian obat-obatan yang bisa disimpan di suhu sejuk 1, artinya ruangan ber-AC, yaitu pada suhu 15 sampai 25 derajat. Selanjutnya ada ruangan sejuk 2 atau di cool box gitu ya, berada di cool box yang suhunya itu 8 sampai 15 derajat Celcius. Selanjutnya ada suhu penyimpanan dingin, yaitu suhu di lemari pendingin yang memiliki suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, selain itu juga ada beberapa yang perlu diperhatikan, contohnya seperti obat narkotika dan psikotropika. Nah, di sini perlu penanganan, yaitu obat-obatan narkotika dan psikotropika ini tidak bisa disimpan atau disimpan dengan obat-obatan yang lain, yang perlu dipisahkan, yaitu dengan seperti gambar di sini menggunakan lemari berpintu dan juga memiliki kunci ganda gitu kan. Ini pintunya pintu ganda ya teman-teman, dan juga memang kuncinya itu tidak sembarangan dipegangnya, itu hanya dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau misalnya orang yang telah dimandatkan oleh apoteker penanggung jawab seperti itu. Berikutnya adalah barang yang mudah terbakar itu harus disimpan dalam gudang tahan api dan gudang yang dilengkapi alat pemadam kebakaran. Tuh, jadi ini merupakan upaya menghindari gitu kan ya terjadinya bencana gitu kan dari obat tersebut. Bisa jadi kalau misalnya salah menyimpan, obatnya malah meledak gitu kan. Jadi ini perlu diperhatikan. Selanjutnya ini metode penyimpanan. Nah, ketika metode penyimpanan ini berdasarkan bisa jadi empat kategori gitu. Kita menyimpannya menurut abjad, yaitu alfabetis gitu. Misalnya contohnya amlodipin di urutan A, kemudian amoksisilin, berarti kan mana dulu yang harus disimpan gitu kan, berdasarkan abjad. Kemudian atau menurut kelas terapinya gitu kan, ini terapi yang bisa dibilang pengobatan standar atau misalnya ini untuk obat-obatan kronis dan lain sebagainya. Kemudian tadi sistem FIFO dan FEVO atau merupakan kombinasi gitu kan ya. Selain kita menyimpan obat yang pertama datang harus di depan kayak gitu, pertama datang harus di depan, kita juga mengkombinasikan dengan obat-obatan yang mudah kadaluarsa atau cepat kadaluarsanya seperti itu. Jadi kombinasi biasanya memang digunakannya kombinasi. Kemudian obat-obat dengan penyimpanan khusus yang seperti sebelumnya dijelaskan, itu contohnya seperti narkotika, psikotropika, atau misalnya obat-obat sitotoksik gitu kan ya, atau obat-obatan seperti vaksin yang tadi telah dijelaskan juga suhunya memang berbeda gitu ya penyimpanan khusus. Nah, di sini ada sediaan penandaan khusus gitu ya, contohnya obat-obatan lasa itu look alike, sound alike, atau bahasa Indonesianya itu adalah norum, nama obat rupa mirip. Jadi kalau misalnya ada obat-obatan yang mirip nih, biasanya ditempatkannya itu tidak berdekatan gitu. Kenapa? Khawatirnya terjadi medication error gitu, jadinya salah mengambil obat. Jadi harus diberikan penanda khusus nih, stiker bertuliskan lasa atau dengan penambangan dengan sistem Tollman lettering. Nah, contohnya seperti ini nih, Tollman lettering. Kan hidralazin sama hidroksizin itu hampir mirip ya, look alike,
sound alike gitu. Jadi kayak bentuknya tuh sama, tapi suara apa ya, terdengar sama pula gitu kan ininya obatnya, tetapi memang dua obat yang berbeda ternyata. Nah, maka ditulisnya seperti ini. Lazin, ala di sininya oksi gitu kan. Kemudian contoh yang lainnya misalnya glipizid, gliburid kan id gitu ya belakangnya. Maka harus dibedakan gitu, khawatirnya nanti salah mengambil obat. Nah, selanjutnya juga obat-obatan high alert gitu ya, atau misalnya dengan kewaspadaan tinggi gitu kan, ini juga perlu dilabeli dengan stiker high alert dengan warna yang mencolok gitu kan, biar apoteker penanggung jawab atau misalnya tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek itu juga apa ya, menotis itu gitu, jadi tahu oh iya ini high alert gitu. Nah, contoh-contoh obat high alert yang disimpan dalam satu rak dan diberi label ini contohnya bisa dilihat oleh teman-teman. Contohnya amiodaron injeksi gitu ya, IV. Oke, sekian ulasan terkait perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan obat di apotek. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan bisa manfaat dan juga bisa teman-teman aplikasikan. Ingat teman-teman bahwasannya kita seorang apoteker gitu ya, farmasi ini tidak hanya memberikan obat saja, tapi juga ada peran penting gitu di situ. Ada bentuk pelayanan, yaitu salah satunya adalah menjaga mutu kualitas obat. Jangan sampai obat yang kita berikan kepada pasien itu mutunya tidak baik gitu kan. Nanti akan berakibat kepada efikasi dari obat tersebut kepada pasien. Tentu ini peran penting yang dimiliki oleh seorang apoteker gitu untuk menjaga keamanan dan juga mutu kualitas dari suatu obat. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Dadah, sampai jumpa teman-teman.